Halo pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong bersama saya, Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi secara mendalam terkait kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang masih ramai diperbincangkan publik. Pemirsa, inilah One News Teropong selengkapnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kembali menjadi sorotan setelah utangnya dinilai semakin membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero. Diketahui proyek WUSH ini salah satu warisan pemerintah Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi meresmikan WUSH pada 2 Oktober 2023 atau di periode kedua pemerintahannya. Meski diresmikan saat pemerintahan Jokowi, kereta cepat ini pertama kali digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tepatnya pada 2011 silam. Pada 2015, Jokowi melanjutkan rencana itu dengan menjalin kerjasama dengan Cina untuk membentuk PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC sebagai konsorsium proyek tersebut. WUSH merupakan akronim dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hemat atau WUSH. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula polemik utang WUSH ini terjadi pada saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak jika anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dipakai untuk menanggung sebagian utang kereta cepat tersebut. Purbaya menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara Indonesia yang menaungi proyek tersebut. Diketahui jumlah utang proyek WUSH awalnya diperkirakan menelan biaya 6,02 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu dalam perjalanannya terjadi cost overrun atau pembengkakan menjadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 118 triliun rupiah. Pendanaan proyek itu berasal dari pinjaman China Development Bank sebesar 75%. Sementara 25% ditanggung konsorsium BUMN Indonesia sebesar 60% dan Beijing Yawan HSR Co Limited sebesar 40%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak mau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk ikut menanggung beban utang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi dan Antara sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk ke kasnya. Menurutnya hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara. Kendati begitu, Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang WUSH. Pasalnya, kata dia, dan antara dalam 1 tahun mengantongi sebesar 80 triliun rupiah dari dividen, sehingga bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah. Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antar sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Menurutnya, skema pembiayaan proyek seperti WUSH harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.
Tak berhenti di situ, polemik tersebut ditanggapi oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkapkan terdapat sejumlah kejanggalan besar dalam proyek yang diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Tak berhenti di situ, polemik tersebut ditanggapi oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkapkan terdapat sejumlah kejanggalan besar dalam proyek yang diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Mahfud mengatakan hal itu menjadi pemicu kecurigaan publik dan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah mengumumkan bahwa proyek kerjasama dengan Cina ini adalah business to business atau B2B, sehingga tidak akan menggunakan uang negara dari APBN. Namun Mahfud menyoroti munculnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 89 yang mengatur mekanisme penjaminan pemerintah terhadap utang-utang kereta api Indonesia termasuk proyek WUSH. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti polemik utang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Mahfud menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih untuk memecat Menteri Perhubungan, saat itu Ignatius Jonan. Pemecatan itu dilakukan setelah Ignatius Jonan menolak proyek WUSH dengan Cina. Mega proyek kereta cepat itu mulanya direncanakan dalam perjanjian government to government antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Namun pada akhirnya, pemerintah bekerja sama dengan Cina. Menurut Mahfud saat itu disepakati, berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, bahwa proyek WUSH bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Saat Jepang meminta sedikit kenaikan, lalu pemerintah tiba-tiba saja membatalkan dan pindah bekerja sama dengan Cina yang mematok bunga 2%. Mahfud mengungkapkan ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju. Ia menjelaskan saat itu Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak bisa dilihat keuntungannya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait kereta cepat WUSH yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Jokowi menegaskan pembangunan kereta cepat tersebut merupakan bagian dari investasi. Awalnya, ia menjelaskan alasan pembangunan moda transportasi umum, termasuk kereta cepat WUSH akibat kemacetan parah yang terjadi di Jabodetabek hingga Bandung. Baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ingat, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi
dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu juga tidak mudah. Tapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lain. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menyelidiki dugaan perkara korupsi terkait kereta cepat Wush. KPK meminta agar pihak-pihak yang dipanggil dalam penyelidikan kasus tersebut kooperatif. Kendati begitu, KPK belum merinci lebih lanjut terkait penyelidikan perkara itu. Begitu pula penyelidikan yang berlangsung secara tertutup. Lembaga Anti Rasuah KPK menanggapi mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang heran karena KPK memintanya membuat laporan dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya melihat informasi yang disampaikan Mahfud sebagai hal positif. Menurut Budi, laporan atau aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menambahkan, setiap laporan bisa menjadi informasi awal maupun pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara. Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa dalam menangani kasus korupsi, KPK dapat menempuh dua pendekatan, yaitu melalui laporan masyarakat maupun case building atau membangun perkara secara proaktif. Di tengah saling lempar tanggung jawab soal utang Wush, Presiden Prabowo Subianto justru membuat pernyataan mengejutkan. Prabowo meminta PT Kereta Api Indonesia atau KAI tidak khawatir mengenai penyelesaian utang tersebut. Kepala negara itu menyampaikan pemerintah telah mempelajari permasalahan terkait utang proyek Wush. Menurut Prabowo, transportasi publik seperti Wush tidak dapat diukur dari sisi keuntungan atau kerugian finansial semata, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Prabowo mengimbau agar persoalan proyek Wush tidak dipolitisasi dan meminta masyarakat tetap tenang. Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk tidak memperdebatkan polemik terkait utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUS. Presiden Prabowo mengatakan dirinya telah mempelajari permasalahan di WUS dan menegaskan akan bertanggung jawab terhadap utang WUS. Ia meminta masalah WUS tidak dihitung dari untung rugi, namun menghitung manfaatnya untuk rakyat. Presiden Prabowo mengatakan semua sarana yang dihadirkan untuk kepentingan bersama ujungnya adalah tanggung jawab pemerintah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo setelah peresmian stasiun Tanah Abang baru di Cideng-Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 4 November. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS.
Kesimpulan Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek kereta cepat Wush turut memicu pro kontra oleh sejumlah pengamat. Salah satunya, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis Ahmad Kosinudin menilai pernyataan Prabowo bisa menimbulkan kesan bahwa persoalan proyek Wush hanya sebatas soal utang. Padahal publik juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan yang harus diselidiki secara hukum. Ahmad mengingatkan soal pembayaran cicilan utang adalah ranah administratif dan keuangan negara. Namun dugaan tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas penyelidikan. Lantas, apakah APBN sanggup menanggung utang proyek Wush dan bagaimana kelanjutan dari proses penyelidikan KPK soal proyek peninggalan Jokowi tersebut? Daripada mengenai Wush ini nanti memang ada porsi yang memang public sector obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh kita bersama-sama. Ya. Dan, Pak, tapi presentasinya gimana Pak? Tapi opsinya itu berarti yang kayak semua pengalaman pelaksanaan Wush Pak yang akan diambil. Nah ini sudah kita matangkan ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah masih hadir dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk pesta transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Ya. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait dengan polemik utang mega proyek kereta cepat Wush. Sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong bersama saya, Katarina Amelia, hanya di kanal YouTube TV One News Go.